Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Amri dengan NIM 230301 dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan menjadi moderator dari kelompok 5 untuk menjawab beberapa kuis dari Ibu Dr. Handa Nikmah Marpaung MA mengenai materi hakikat manusia. Di sini kelompok 5 terdiri dari yang pertama Arif Budi Sejati dengan NIM 230301094. Lalu ada Lutfi Syahrani dengan NIM 230301172. Selanjutnya Nabilah Arimbi Syafiqoh dengan NIM 230304127. Rafael Andika Darmawan 230304118. Dan yang terakhir Muhammad Rizky Pratama Batubara dengan NIM 23030111116. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh Arif Budi Sejati. Arif, kami persilahkan. Oke, langsung saja pada pertanyaan pertama, yaitu bagaimana hakikat manusia menurut Islam. Nah, hakikat manusia menurut Islam tidak lepas dari alasan manusia diciptakan, yakni untuk memenuhi tugas dan fungsinya sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah di muka bumi yang terikat oleh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana manusia sebagai hamba Allah ialah kita diperintahkan untuk patuh dan taat kepada Allah, mengerjakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya. Sebagaimana dalam Al-Quran, kita diperintahkan untuk menjadi manusia yang religius. Sedangkan manusia sebagai khalifah di bumi ialah manusia diciptakan sebagai wakil Allah untuk mengelola bumi, terutama untuk kemaslahatan umat, yang terutamanya umat muslim. Sebagaimana dalam Al-Quran, kita diperintahkan agar menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Arif Budi Sejati. Lanjut ke pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh Lutfi Syahrani. Lutfi Syahrani, saya persilakan. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu apa maksudnya fitrah manusia itu suci? Sebelumnya kita harus mengetahui arti fitrah itu. Fitrah manusia boleh diartikan sebagai sifat insan yang mempunyai tabiat atau potensi semula jadi serta perasaan keagamaan. Maksud fitrah manusia itu suci dapat didefinisikan bahwa sebagai tabiat yang suci dan asli yang dibawa manusia sejak lahir dan belum pernah disentuh atau diubah. Kurang lebih seperti itu, selebihnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Lutfi Syahrani. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga yang akan dijawab oleh Nabilah Arimbi Syafiqoh. Nabilah, saya persilakan. Untuk pertanyaan nomor 3, manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia dan sempurna dibanding makhluk lainnya. Maksudnya adalah manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dibekali dan dianugerahi jiwa, hati, dan raga. Dalam berinteraksi dalam lingkungan pun, manusia tidak hanya dilandasi oleh naluri, tapi juga dengan akal dan pikiran, yang mana akal dan pikiran itu hanya dimiliki atau dipunyai oleh manusia. Jelas mengapa manusia itu dibilang sebagai makhluk yang mulia dan sempurna. Namun kata mulia itu juga dilihat dari bagaimana manusia tersebut melakukan segalanya dengan baik, adil, dan bijaksana. Serta dalam Islam juga, manusia disebut sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, di mana manusia memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan mengelola alam semesta dengan bijaksana. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Nabila. Kita lanjut ke pertanyaan keempat yang akan dijawab oleh Rafael Ayandika Darmawan. Rafael, saya persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Untuk pertanyaan keempat, yaitu apa maksudnya manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi? Dalam pandangan Islam, manusia dianggap sebagai makhluk yang paling mulia dan sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dan ini berasal dari keyakinan agama Islam tentang penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, manusia dipilih karena manusia memiliki kelebihan dalam hal wawasan, intelektual, dan keterampilan yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Maka manusialah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di muka bumi ini.
kata khalifah berarti seseorang yang diberi mandat untuk bertindak sebagai pengatur atau wakil Allah di muka bumi. Dan manusia dipilih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rafael. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan kelima yang akan dijawab oleh Muhammad Rizky Pratama Batubara. Untuk Rizky, saya persilakan. Baik, akan menjawab pertanyaan nomor 5. Apa saja yang dilakukan manusia menurut Anda agar kesuciannya tetap terjaga? Untuk menjaga kesucian fitrah manusia ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan, yaitu 1. Beribadah kepada Allah. Melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. 2. Memelihara akhlak yang baik. Mempraktikkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan manusia seperti jujur, amanah, dan bersikap baik kepada sesama. 3. Menjauhi dosa dan perbuatan buruk. Menghindari perbuatan buruk yang bertentangan dengan ajaran agama seperti berdusta, mencuri, dan berperilaku kasar. 4. Menghindari pengaruh negatif. 5. Mencari ilmu dan pendidikan. 6. Berkomunikasi dengan Allah. Sekian dari jawaban saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk semuanya atas jawaban yang sangat baik. Itu saja dari kelompok 5. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya Khairul Amri sebagai moderator undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.